Bismillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin Bapak Ibu jemaah salat subuh dan kajian subuh yang dimuliakan Allah. Pertama dan yang paling utama tentu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pagi hari ini Allah mentakdirkan kita bisa hidup kembali setelah latihan kematian kita, yaitu tidur. Ini adalah nikmat yang luar biasa. Sebab orang mau hidup kembali itu biasanya berbagai macam cara diusahakan, meskipun dengan mengeluarkan jutaan rupiah bahkan miliaran. Tetapi pagi hari ini tanpa mengeluarkan sepeser pun dari kematian, kita dihidupkan kembali. Ini adalah nikmat yang luar biasa. Ditambah lagi kita ditakdir bisa aktivitas pertama setelah kita ini bangun adalah menyebut asma Allah, rukuk, sujud, sholat subuh, bahkan berjamaah. Ini adalah suatu nikmat yang luar biasa, karena sholat ini menjadi status kita nanti di akhirat. Tidak ada artinya dunia seisinya, tidak ada artinya harta benda kalau kita tidak punya status rukuk dan sujud. Maka sekali lagi pagi ini kita ditakdir bisa sholat, rukuk, sujud. Bahkan kanjeng Nabi Muhammad SAW beliau mengatakan bahwasanya sholatul fajr afdalu minad dunya wa ma fiha. Sholat fajar itu lebih utama, lebih bagus dibandingkan dengan dunia dan seisinya. Maka alhamdulillah pagi hari ini kita bisa hadir memenuhi undangan Allah melaksanakan sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan kita diganjar dengan surganya, amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya salawat dan salam kita aturkan kehadiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pesuah teladan sempurna dari beliau. Kita bisa mengenal Allah, bisa tahu mana baik dan mana buruk, tentu karena jalan yang diusahakan oleh baginda Rasulullah, yang diajarkan oleh baginda Rasulullah. Mudah-mudahan kita akan mendapatkan syafaat pertolongan beliau di akhirat nanti, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin jemaah yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan kajian tafsir Al-Quranul Karim masih pada surat Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la talbisul haqqa bil batili wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab. Afala ta'qilun. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Di ayat ini Allah mengingatkan ada satu perbuatan yang dilakukan oleh kaum Bani Israel yang harus kita jauhi, yaitu apa?
Kaum Bani Israel ini senantiasa talbisul haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Wala talbisul haqqa, dan janganlah mencampur adukan al-haqqa, kebenaran, bil batil, dengan kebatilan. Jangan menyamar-nyamarkan yang benar dengan yang salah. Ini satu kebiasaan orang-orang Bani Israel itu. Ketika ada kebenaran itu kemudian dipoles-poles, dicampur adukan dengan kebatilan. Wa taktumul haqqa, dan juga kitmanul haqq, atau menyembunyikan al-haqq. Di antara kitmanul haq yang dilakukan oleh kaum Bani Israel adalah khobar min nubuwwati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khobar tentang kenabian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meskipun di kitab-kitab mereka yang mereka baca, yang mereka kaji, yang mereka imani, itu ada informasi penting tentang Nabi akhir zaman, Nabi yang diutus sebagai khatamul anbiya wal mursalin. Tapi mereka kemudian kitmanul haq, menyembunyikan kebenaran. Di antaranya misalnya dikabarkan di dalam sebuah hadis, namanya Ka'bul Akhbar. Ka'bul Akhbar ini punya bapak seorang ahli kitab. Beliau diajari khatam beberapa kali. Tapi setelah bapaknya itu meninggal, Ka'bul Akhbar ini mendapatkan satu lembaran kitab yang belum diajarkan bapaknya, yang disimpan di dalam peti. Setelah bapaknya meninggal, ternyata ini kok ada lembaran dari Alkitab yang belum diajarkan kepada, yang menginformasikan bahwasanya di antara Nabi akhir zaman itu mauliduhu bi Makkah wa hijratuhu bil Madinah wa sultanuhu bisyam. Ini informasi penting tentang Nabi akhir zaman, yaitu apa? Nabi akhir zaman mauliduhu bi Makkah, lahirnya di Mekah. Wa hijratuhu bil Madinah, hijrahnya ke Madinah. Wa sultanuhu bisyam, dan kekuasaannya sampai ke negeri Syam. Ka'bul Akhbar ini sezaman dengan Rasulullah SAW. Jadi beliau hidup itu menangi Rasulullah, tapi belum beriman. Karena apa? Karena beliau baru menyaksikan dua kriteria, yaitu lahirnya di Mekah, hijrahnya ke Madinah, tapi kekuasaan Islam saat itu belum sampai ke Syam. Makanya beliau kemudian belum beriman, karena belum menetapi apa yang beliau baca di dalam lembaran kitab yang beliau temukan di dalam suntuk atau peti yang disimpan oleh bapaknya. Beliau baru masuk Islam setelah khalifah itu dipegang oleh Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu kekuasaannya saat itu sudah sampai ke Palestina, sudah sampai ke Syam. Akhirnya beliau masuk Islam di zaman Umar bin Khattab setelah Palestina atau Syam di bawah kekuasaan kaum muslimin. Nah, ini diantara yang disimpan, kitmanul haq. Meskipun di dalam kitab-kitab terdahulu itu sudah sangat dijelaskan secara detail, bahkan saking detailnya Alkitab, Zabur, Taurat, dan Injil yang menginformasikan tentang Nabi akhir zaman,
Sampai-sampai digambarkan di dalam Al-Qur'anul Karim kenalnya mereka dengan Nabi akhir zaman yang saat itu tentu belum dilahirkan baginda Rasulullah SAW, tapi kenalnya secara detail. Itu digambarkan di dalam Al-Qur'an, alladzina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Kata Allah, alladzina atainahum, yaitu orang-orang yang telah aku berikan kepada mereka Alkitab, yaitu kitab Zabur, Taurat dan Injil. Ya'rifunahu, mereka itu mengenal dia baginda Rasulullah SAW. Padahal saat itu lahir aja belum Nabi. Tapi mereka mengenal dia baginda Rasulullah SAW kama ya'rifuna abna'ahum, seperti mengenal anaknya sendiri. Jadi sangat detail. Nabi akhir zaman itu fisikalinya seperti apa, lahirnya di mana, hijrahnya di mana, kemudian punya akhlak perilaku seperti apa, itu detail digambarkan di dalam kitab Taurat, Zabur dan Injil, sehingga mereka sejatinya adalah menunggu-nunggu kedatangan baginda Rasulullah. Tapi setelah kemudian Nabi itu lahir dan diangkat menjadi Nabi dan Rasul, kenapa mereka itu akhirnya mendustakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Padahal awalnya itu menunggu-nunggu, awalnya itu rindu pengen ketemu dengan Nabi akhir zaman, tapi setelah lahir diangkat menjadi Nabi dan Rasul, mereka justru mendustakan. Kenapa? Ternyata karena di dalam diri mereka ada penyakit yang sangat berbahaya, namanya penyakit hasud. Mereka gak ingin kalau Nabi akhir zaman bukan dari kelompok mereka. Mereka tidak ingin kalau pemimpin mereka bukan dari golongan mereka, bukan dari suku mereka, bukan dari keluarga mereka. Maka ketika ada Nabi akhir zaman itu lahir di Mekah, hasudnya mulai muncul. Nah, ini penyakit hasud ini sangat-sangat berbahaya. Seringkali ketika pemimpin kita bukan dari kelompok kita, golongan kita, partai kita, hasudnya muncul. Ini menjadi pelajaran bagi kita bahwasanya jangan sampai kita terjangkiti penyakit hasud. Bahkan di dalam menghindari penyakit hasud ini, Allah memberikan satu surat khusus sebagai terapi, sebagai antivirusnya. Itu Allah sampai memberikan surat khusus namanya surat Al-Falaq. Makanya surat Al-Falaq ini Kanjeng Nabi Muhammad SAW tidak pernah berhenti dalam satu hari membaca surat ini, karena ini antivirus daripada virus penyakit hasud. Kanjeng Nabi bahkan sebelum tidur itu pasti, dalam hadis yang dinukil oleh Al-Imam An-Nawawi di dalam kitab Al-Azkarun Nawawiyah, kebiasaan tradisi Nabi yang tidak pernah ditinggalkan sama sekali. Ketika Nabi sudah berada di pembaringan tempat istirahat tidur beliau, itu jamaah kafaih, mengumpulkan kedua telapak tangan, kemudian summa qara'a suratul Ikhlas wa suratul Ta'awudzatain, surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Kemudian summa nafasa, ditiup, summa masaha, kemudian diusapkan ke seluruh tubuh yang bisa dijangkau. Ini kebiasaan Kanjeng Nabi. Bahkan ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan sakit yang tidak bisa melakukan itu dibantu oleh istri beliau, yaitu Aisyah Ummul Mukminin. Aisyah dengan asto tangan Kanjeng Nabi yang suci dibacakan oleh beliau surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, kemudian diusapkan 3 kali. Ini dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Nawawi di dalam kitab Al-Azkarun Nawawiyah. Jadi surat Al-Falaq itu bagian dari
antivirus kita dari penyakit yang sangat berbahaya. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Kita berlindung dari kejahatan hasidin idza hasad, kejahatannya orang yang hasud. Karena hasud ini punya dampak dan efek yang luar biasa dalam segi hal kehidupan kita. Penyakit hasud ini penyakit yang luar biasa, bisa memporak-porandakan keluarga, bisa memporak-porandakan tatanan masyarakat, di tempat kerja kita, di sosial, dalam lingkungan kita, itu bisa menjadi tidak tentram, guru-guru ada penyakit ini yang dibiarkan. Maka agar kita terhindar dari itu, kita diberikan antivirusnya. Maka jangan pernah lupa tiap hari, syukur-syukur sebelum tidur membaca surat ini, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Jadi kebiasaan mereka adalah taktumul haq. Dan di antara makna taktumul haq, al-haq wa huwa al-ilm. Yang namanya hak itu di antaranya juga para ulama tafsir menjelaskan kebenaran itu adalah ilmu. Artinya ilmu tidak boleh disembunyikan. Ketika kita dititipi oleh Allah ilmu, apapun bentuknya, karena Allah itu tidak membeda-bedakan, tidak ada dikotomi ilmu agama, ilmu umum, yang seringkali kita ini seolah-olah bahwa kalau belajar agama, misalnya di pesantren, belajar Al-Quran, belajar hadis, padahal dalam Quran tidak ada dikotomi ilmu agama, ilmu umum. Jadi semua ilmu, al-ilmu nurun. Ilmu adalah cahaya. Al-ilmu sifatun min sifatillah. Ilmu itu adalah sifat daripada sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sekali lagi tidak ada ilmu umum, ilmu agama. Dikotomi itu ada ketika Al-Imam Al-Ghazali ketika mengarang kitab Ihya Ulumuddin. Itu hanya agar kita itu fokus terhadap ilmu. Karena ilmu itu wasi'ah, sangat luas, sementara usia umur kita itu terbatas. Maka agar kita enggak gerambiah di dalam mencari ilmu, maka kemudian diarahkan oleh Al-Imam Al-Ghazali. Beliau mengatakan ilmu itu ada yang fardu ain, ada yang fardu kifayah. Jadi sama-sama fardu, hukumnya wajib. Cuman ada yang wajib ain. Wajib ain itu artinya setiap kita wajib belajar, tidak boleh diwakilkan. Sementara wajib yang fardu kifayah itu wajib yang sifatnya kolektif. Dalam satu komunitas kalau sudah ada yang mewakili maka gugur kewajiban kita. Nah, ini sama-sama wajibnya, tapi ada yang fardu ain. Yang fardu ain itu apa? Kata Al-Imam Al-Ghazali adalah satu ilmu tauhid. Ilmu dalam rangka kita mengenal Allah, sifat-sifatnya Allah, agar kita tidak berjarak dengan Allah, agar kita tidak salah faham terhadap Allah. Nah, ini namanya ilmu tauhid. Kemudian ilmu fiqhi, ilmu fikih, ilmu terapan, agar kita sholatnya ini sah, diterima oleh Allah. Bagaimana caranya? Kemudian fikih menjelaskan syaratnya agar sholat diterima. Kita harus tahu syarat dan rukunnya. Kita harus tahu tentang sunnah-sunnahnya. Itu dibahas dalam ilmu
terapan yang namanya fikih. Bagaimana kita agar puasa kita itu diterima oleh Allah, itu dikaji di dalam ilmu terapan namanya fikih. Jadi ilmu fikih wajib kita tahu karena tidak akan bisa kita beribadah sempurna kecuali melalui ilmu fikih. Yang ketiga kata Al-Imam Al-Ghazali, ilmu yang wajib secara individual, wajib bagi setiap orang belajar itu adalah ilmu adab, ilmu sopan santun, tata krama. Itu wajib, tidak boleh diwakilkan. Nah, sementara ilmu yang fardu kifayah, fardu yang sifatnya kolektif, itu juga Al-Imam Al-Ghazali membagi menjadi dua. Ada yang fardu kifayah doruri, ada yang fardu kifayah ghairu doruri. Fardu yang sifatnya kolektif tapi penting, harus ada sekarang juga yang belajar itu. Itu diantara yang dijelaskan oleh Al-Imam Al-Ghazali adalah ilmu tib, ilmu tentang kedokteran. Karena kebutuhan kesehatan itu adalah kebutuhan yang mendesak, maka belajar ilmu itu menjadi fardu kifayah yang sifatnya doruri. Harus ada orang yang cepat belajar itu. Sedangkan yang lain, ilmu politik, ilmu ekonomi yang bisa ditunda, yang kebutuhannya tidak terlalu mendesak, itu kata Al-Imam Al-Ghazali adalah ilmu yang sifatnya fardu kifayah yang ghairu doruri. Nah, ini yang baik. Tapi semuanya masuk dalam kategori wajib. Nah, ini baru ada klasifikasi, ada pemilahan. Makanya kita kadang karena ada dikotomi ini, akhirnya menjadi seolah-olah ketika anak kita belajar teknik misalnya, belajar matematika misalnya, belajar kedokteran misalnya, itu seolah-olah bukan belajar agama. Nah, kesalahan mendasar kita itu, seolah-olah ketika kita belajar, anak-anak kita kuliah di kuliah-kuliah umum seperti bukan belajar agama. Sehingga apa? Sehingga anak-anak seolah boleh bebas untuk meninggalkan sholat, boleh bebas untuk tidak bersopan santun, seolah kemudian bebas tidak beragama. Nah, ini sesuatu yang sangat-sangat mendasar yang harus kemudian diluruskan. Nah, tentang kitmanul ilmi, kita yang diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan kemudian menyembunyikan ilmu. Ini yang menjadi problem pendidikan kita ini. Menyembunyikan ilmu, bahasanya ketika ada seorang yang butuh untuk belajar, bahasanya kita itu wani piro. Jadi berani membayar berapa. Kalau ada ilmu yang kemudian ada orang butuh, kita kemudian mengatakan wani piro, berani bayar berapa. Ini berarti ada satu hal yang sangat mendasar yang harus diluruskan. Karena apa? Itu bagian dari kitmanul ilm, menyembunyikan ilmu. Padahal baginda Rasulullah SAW itu sudah sangat mewanti-wanti kita, memberikan satu peringatan keras. Man katama ilman min ahlihi uljima yaumal qiyamah lijaman minanna. Man katama ilman, man barang siapa katama ngumpetke ilman ing ilmu, maka kata Rasulullah SAW, min ahlihi, dari ahlinya, dari orang yang mau belajar. Kalau kita tidak mau untuk memberikan pengajaran, maka kata Rasulullah SAW, uljima yaumal qiyamah lijaman minannar, akan dirajam, dilempari dari batu-batu neraka. Ini kan satu peringatan yang sangat keras. Artinya apa? Bahwa kita ketika diamanai ilmu,
diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, wajib untuk tabligh, wajib untuk menyampaikan sebagaimana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan balighu anni walau ayat. Sampaikan dariku meskipun itu hanya satu ayat. Nah, ini menjadi problem kehidupan kita sekarang. Di dunia pendidikan, ya meskipun kita masih perjuangkan terus-menerus, kita harus sampaikan bahwa dunia pendidikan masih dunia yang faktual. Faktanya memang masih seperti ini. Pendidikan mahal, pendidikan berbayar dengan bayar mengeluarkan yang tidak sedikit uang kita, yang tidak semua bisa menjangkau ilmu. Ketika semua tidak bisa menjangkau ilmu, berarti ada kitmanul, ada penyembunyian kebenaran. Ada kebenaran yang tidak disampaikan, kebenaran yang disembunyikan. Maka ini yang menjadi perjuangan kita, membebaskan pendidikan itu agar bisa diakses oleh semuanya. Ini sejatinya adalah tugasnya negara. Tapi kita menjadi warga bangsa, warga negara, punya kewajiban harus mendekatkan yang realitas ini, yang faktual ini, mendekati kepada sesuatu yang ideal. Nah, ini ya perjuangannya kita itu letaknya di sini. Makanya ketika kita dalam faktanya begitu, minimalnya ya alhamdulillah kita sudah di dalam pendidikan yang belum ideal ini kemudian ada klasifikasi. Mungkin kaya berbayar, yang miskin tapi mampu diberikan beasiswa, itu sudah lumayan lah, sudah lumayan. Tetapi jangan berhenti di situ. Harus punya ikhtiar, usaha terus menerus, ilmu harus diakses, bisa diakses oleh siapapun. Karena sekali lagi al-ilmu nurun, ilmu itu adalah cahaya. Ilmu itu adalah sifatun min sifatillah, sifat daripada sifatnya Allah. Ketika orang itu tidak bisa mengakses ilmu, maka dia berarti tidak bisa mengakses sifat-sifat Allah. Ini diantara hal yang perlu kita sadari dan diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wala talbisul haqqo bil batil. Jangan mencampur adukan yang hak dengan yang batil, jangan menyamarkan yang hak dengan yang batil. Wala taktumul haqqo, dan jangan menyembunyikan yang hak. Wa antum ta'lamun, sedangkan kalian itu mengetahui persis, oh ini janjane hak, ini ilmu. Dan kita juga disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan balighu anni walau ayat. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat berikutnya Allah sampaikan wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Wa aqimus salat. Ini Allah luar biasa, sangat presisi, mengambil satu diksi yang tepat. Allah tidak menyampaikan wa af'alus sholat, tapi wa aqimus sholat. Apa maknanya? Aqimu itu beda dengan af'alu. Kalau af'alu itu sekedar melakukan, tapi kalau aqimu itu melakukan dengan kesungguhan, melakukan dengan adanya satu semangat. Jadi ada rasa sur'atan, ada rasa pengen cepat-cepat berjumpa dengan Allah. Tidak boleh kemudian santai-santai. Makanya orang yang ketika dipanggil oleh Allah untuk melaksanakan sholat, kok datang dengan bahasanya kita leda-lede, santai-santai, itu dicap sebagai
min jumlatil munafikin, termasuk orang-orang munafik. Di antara cirinya munafik itu idza qamu ila sholati qamu kusala. Ketika mereka melaksanakan sholat, ya mereka itu melaksanakan, tapi dalam keadaan kusala. Kusala itu males-malesan, santai-santai, tidak ada rasa surah. Maka yang diharapkan oleh Allah aqimu itu adalah diawali dengan rasa ada semangat. Makanya di dalam bahasa fikih, di antara cirinya semangat atau yang mencirikan semangat itu waktu sholat masuk kita sudah mulai siap-siap. Di antaranya ada bentuk semangat adalah berjalannya kita dari rumah menuju masjid, ada rasa ketergesaan. Ini sebagai bentuk daripada meninggalkan rasa kusala, santai-santai, leha-leha, bermalas-malasan. Karena apa? Kalau itu yang dilakukan masuk dalam kategori idza qamu ila sholati qamu kusala. Yang kedua makna aqimu itu artinya melaksanakan sholat dengan kesungguhan, yaitu diawali dengan memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan, yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Misalnya syaratnya sholat itu harus bersih dari hadas besar, hadas kecil, bersih dari najis baik itu pakaian, badan maupun tempatnya. Kemudian syatrul aurat, harus betul-betul menutup aurat. Kemudian mustaqbilal kiblat, menghadap ke arah kiblat. Kemudian al-qiyam, berdiri bagi yang mampu. Nah, ini adalah syartun min syurutis salat, syarat daripada syaratnya salat harus terpenuhi. Tidak bisa kemudian asal sholat tanpa memperhatikan wudunya, asal sholat tanpa memperhatikan satrul auratnya. Ini namanya aqimu, memperhatikan apa-apa yang menjadi syaratnya sholat, kecuali dalam hal-hal yang tertentu yang sifatnya doruriyah. Misalnya nuwun sewu, ketika kita ini dalam keadaan sakit, yang sakitnya itu sudah tidak bisa apa-apa kecuali hanya berbaring saja di tempat tidur. Waktu sholat sudah masuk, apa yang harus kita lakukan? Maka ya sudah, kita sholat dalam keadaan apa adanya. Meskipun itu mungkin kita tidak bisa mengganti baju kita, tidak bisa membersihkan badan kita, maka sholatnya dalam keadaan sholat yang qasrus sholat, qasar sholat. Jadi qasar sholat itu bukan hanya yang 4 rakaat dipotong jadi 2 rakaat, tapi yang asalnya syarat karena hal-hal tertentu, syarat itu kemudian terpotong, syarat itu kemudian hilang. Itu namanya qasrus sholat. Dan ini harus kita pahami. Kalau kita misalnya besuk orang sakit, maka hendaknya dahulukan setelah kita menyampaikan tanya sakitnya apa, tanyakan, Bapak Ibu sudah sholat atau belum? Ini harus kita sampaikan. Kalau belum, kita kasih ilmunya. Bu, Pak, sholat saja. Kalau misalnya tidak bisa ambil wudhu, ayamu. Kalau nggak bisa ganti pakaian, ya sudah sholat dalam keadaan apa adanya. Mungkin masih ada najis di badannya, di pakaiannya, mungkin tidak bisa menghadap ke arah kiblat. Pokoknya waktu masuk sholat sudah datang, kita melaksanakan sholat. Ini para ulama sepakat bahwasanya sholat dilaksanakan dalam keadaan apa adanya. Karena itu kalau dalam bahasa fikih namanya qasrus sholat, memotong sholat. Yang asalnya syarat kemudian syaratnya ini menjadi hilang. Ini para ulama sepakat. Yang berbeda itu pada apakah sholat yang seperti itu harus diqadha
harus diulangi. Nah, ini yang para ulama berbeda pendapat. Kalau dalam mazhab Imam Syafi'i, sholat yang belum memenuhi standar syarat, maka ketika diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala, sholat itu harus diulangi. Tapi kalau dalam mazhab yang lain seperti mazhab Imam Malik, itu karena sholat itu dilaksanakan karena sifatnya doruri, terpaksa, maka tidak perlu untuk diulangi lagi. Nah, ini menjadi khiyar, pilihan kita. Pokoknya mantapnya seperti itu. Kalau kita misalnya yang ditinggalkan cuma beberapa waktu, beberapa hari, mungkin kita bisa mengulangi sebagaimana yang disampaikan di dalam mazhab Imam Syafi'i. Karena beberapa gampang lah. Tapi kalau sakitnya ini berminggu, berbulan, bahkan mungkin tahunan, kan ini jadi memberatkan kita. Mungkin kita bisa ngambil mazhab yang tidak mensyaratkan untuk diulangi. Jadi sekali lagi ini menjadi khiyar kita. Tapi ilmu-ilmu yang sifatnya urgensi, yang kita itu mungkin melihat ataupun kita sendiri yang dalam keadaan tidak bisa apa-apa, sementara waktu sholat sudah datang, maka ya harus kita kemudian sholat, jangan sampai diundur, apalagi sampai meninggalkan sholat. Nah, ini sesuatu yang harus dijaga. Makanya bahasanya Allah dalam Al-Quran, aqimus sholata wa aqimus sholata wa atuz zakat. Dan dirikanlah sholat secara sempurna, memenuhi syarat dan rukunnya. Wa atuz zakat, dan keluarkan zakat. Warka'u ma'ar raki'in, dan rukuklah bersama dengan orang yang rukuk. Ini sejatinya adalah dalil tentang sholat jamaah. Rukuklah bersama orang yang rukuk, ini khitabnya untuk siapapun, yang laki-laki maupun yang perempuan. Jadi dalam bahasa Quran, laki perempuan itu disarankan oleh Allah, didorong oleh Allah sholatnya berjamaah. Sholatnya berjamaah. Bahasanya Allah, warka'u ma'ar raki'in. Dan ini menjadi dalil atas sholat jamaah. Jadi dalil itu dalam bahasa hukum itu kan ada yang disebut sebagai amud dalalah wa khasud dalalah, atau dalam ilmu hukum umum itu lex spesialis dan lex generalis. Jadi bisa dalil itu sifatnya amud dalalah, dalil umum. Ada yang khasud dalalah, dalil yang khusus. Tidak semua perkara kita itu membutuhkan dalil khusus. Sebab apa? Kalau semua perkara itu membutuhkan dalil khusus, Quran itu tidak cukup dengan 30 juz. Qurannya harus detail, apapun masalah manusia, dalilnya harus detail. Dan ini Quran pasti akan berjilid-jilid. Tapi karena Quran ini sumber daripada sumber hukum, Allah mencukupkan dengan 30 juz, tapi semuanya itu tercover. Makanya Allah menyiapkan amud dalalah, dalil yang umum. Seperti sholat jamaah, dalil umumnya warka'u ma'ar raki'in. Ustaz, kan ada hadis bahwasanya perempuan itu bagusnya di rumah. Bahkan dalam hadis detail lagi, di rumah itu di kamar yang paling privasi. Ini dalam hadis. Tapi para ulama itu mendudukkan dalil itu harus proporsional. Kapan itu kemudian dipahami bahwa perempuan itu bagusnya di rumah? Kapan kemudian dalil itu dikembalikan kepada dalil dasar, yaitu warka'u ma'ar raki'in? Maka para ulama kemudian memberikan satu penjelasan. Dasar dalil sholat adalah sholat berjamaah, laki-laki maupun perempuan, dalilnya warka'u ma'ar raki'in.
rafi'in, adanya hadis yang baginda Nabi mengatakan bahwasanya utamanya perempuan itu di rumah, ada kontekstualnya. Kontekstualnya apa? Di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keadaan tidak seperti sekarang. Keadaan belum aman. Perempuan kalau keluar bisa menjadi fitnah. Perempuan ini kalau keluar rumah bisa bahaya. Maka keluarlah statement Kanjeng Nabi itu dalam rangka apa? Menjunjung tinggi dan menjaga harkat martabat wanita agar tidak dilecehkan, agar kemudian aman bagi perempuan. Makanya ketika ada hadis itu, Umar bin Khattab itu ketika baru dapat ilmu dari Rasulullah langsung pulang, kemudian menasihati istrinya. Wahai istriku, saya baru dapat pemahaman ilmu dari Rasulullah bahwasanya perempuan itu bagusnya sholat di rumah. Istrinya Umar ini protes. Istrinya Umar itu luar biasa, nggak ada yang berani. Jadi memang rajanya preman ya Umar itu. Tapi ternyata istrinya lebih preman daripada Umar. Istrinya lebih galak daripada Umar. Makanya kemudian ketika Umar itu habis menasihati kok tidak mempan, masih saja sholat jamaah bersama Rasulullah, akhirnya Umar ini ngadep kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, ini istriku sudah saya sampaikan ilmu dari jenengan, ternyata kok masih ngotot mau jamaah. Maka apa kata Rasulullah? Umar, istrimu sudah, gak apa-apa, biarkan saja, karena tidak ada orang yang berani mengganggu istrinya Umar. Artinya apa? Bahwa dalam konteks hadis itu harus dipahami, itu dalam rangka menjaga muru'ah, menjaga daripada kehormatan wanita. Ketika kehormatan wanita itu ada kemungkinan itu terlecehkan atau menjadi fitnah ketika keluar, maka bagusnya di rumah. Tapi ketika dalam keadaan aman, nyaman, apalagi perginya bersama suami, maka harus dikembalikan kepada dalil yang proporsional. Dalil dasar daripada sholat adalah warka'u ma'ar raki'in, rukuklah bareng-bareng bersama orang yang ruku. Artinya apa? Sholat berjamaah. Nah ini sholat berjamaah kita gaungkan kembali, baik laki-laki perempuan. Nyatanya di Masjidil Haram itu juga laki-laki ya jamaah, perempuan juga jamaah. Di Masjid Nabawi juga tidak ada larangan khusus untuk laki-laki juga, perempuan juga berjamaah. Nah, seringkali kemudian kita di dalam memahami teks Quran maupun hadis ini tidak proporsional. Maka sekali lagi di dalam memahami teks itu harus proporsional, harus memahami teks dan konteksnya ayat dan hadis itu turun atau hadis itu diucapkan oleh baginda Rasulullah SAW. Jadi dalam Quran, wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Kita diperintahkan sholat, mengeluarkan zakat, kemudian sholatnya diharapkan dengan sholat berjamaah. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah, saya kira itu